Man kanatid dunya hammahu. Hammun itu teman-teman termasuk juga kegelisahan pikiran. Bangun tidur tuh udah gelisah gitu, mikirkan dunia, mikirkan dunia. Farraqallahu alaihi amrahu. Allah cerai beraikan semua urusannya. Jadi ketika kita pengen menyelesaikan urusan dunia itu, kok enggak selesai-selesai gitu. Nah ternyata masalahnya tuh bukan di apa? Bukan di masalah teknis. Kendala kita tuh kendala di obsesi, cita-cita. Kalau bahasa yang mudah tuh niatnya apa gitu. Teman-teman ketika kita pengen apa ya? Pengen ngejar-ngejar dunia tuh, tahu enggak? Dunia tuh persis kayak bayang-bayang gitu. Kita kejar-kejar gitu tuh, enggak dapat-dapat. Dia malah tambah lari. Nah, kalau mau naklukkan dunia tuh balik arah. Melihatlah ke sumber cahaya. Dari mana cahayanya? Dari situ. Antum balik ke sana. Maka bayangan antum enggak punya pilihan lain kecuali mengikuti antum. Nah, dunia tuh persis kayak bayang-bayang. Persis, persis. Farraqallahu alaihi amrohu itu masuk ke ayat tadi lantanalul birro. Tidak akan pernah dapat yang namanya albir. Albir itu kebaikan-kebaikan. Di dalamnya ada apa? Ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada keberkahan, ada keistiqomahan, ada buah-buah dari hasanat yang banyak. Jadi lantanalul birro hatta tunfiku mimma tuhibun itu teman-teman. Sebenarnya mengajarkan kepada kita, apa sih yang udah aku berikan gitu. Kalau teman-teman masih ada terpikir atau terlintas, aku dapat apa, sorry to say, betul-betul minta maaf lahir batin. Teman-teman lambat nanti progres hidupnya. Maka yang dilatih itu bukan orang kaya, tapi mental kaya. Caranya nanti Allah bukakan. Antum beli barang yang tadi saya bilang di pasar tengah, middle market. Itu barang-barang second. Terus antum cuci. Ada kancingnya lepas satu misalnya gitu. Tengok di bagian dalam sininya ada kancing serapnya. Jahit, betul kan? Habis itu cuci baik-baik, kasih plastik. Lalu dilihat, ini cocok ukuran siapa ya? Oh si Fulan cocok ukuran ini nih. Dah ketemu kasih bang untuk abang bang. Pakai ya bang ya. Mudah-mudahan abang berkenan bang. Itu mental lantanalul birro tuh. Latih. Tapi kalau abang kakak ayah bunda berpikirnya aku dapat apa. Atau mungkin kita berpikir gini. Ah orang yang mau aku kasih ini banyak duit kok. Orang yang mau aku duit nih banyak. Bukan masalah duit nih banyak atau enggak. Bukan masalah itu. Kau bukan berurusan sama dia. Kau sedang berurusan sama yang punya langit. Maka mental kaya nih teman-teman. Harus dilatih dan dipaksa. Apa? Nih dua kata kuncinya. Mental kaya. Apa nomor satu? Dilatih. Hehe. Yang kedua, dipaksa. Pejam mata kalau kata orang Melayu. Pejam mata. Enak. Enggak. Tuh bayang-bayang nanti tuh. Setan ngacau. Alah sayangnya. Ini itu. Aslinya pun tak ada gak wah. Aslinya pun tak ada. Kita lihat lagi hadisnya. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Allah pisahkan, cerai beraikan. Berarti urusan yang harusnya bisa selesai di Sungai Jawi, harus ke Sungai Rengas sana. Harusnya tuh ngurus tanah, misalnya ke BPN, ngurus sertifikat, tuh selesai 1 minggu.
Enggak, kata Allah, sebulan lebih enggak selesai, setahun lebih tak selesai. Harusnya udah beres, kok enggak selesai-selesai. Ada aja sangkutnya. Masalah font lah, masalah inilah, masalah itulah. Allah ribetkan urusannya. Farraqallahu alaihi amrohu. Farraqallah itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak selesaikan urusannya. Yang punya bisnis. Waktu perkenalan di atas panggung keren. Saya owner dari sebuah perusahaan bisnis ini dengan cabang sekian. Oh, di atas panggung, turun panggung ketemu sama saya sini, saya ngajak ngobrol. Saya nanya 2-3 pertanyaan ya, nangis tuh Mas. Hehe, saya bilang, banyak cabangnya ya? Iya, alhamdulillah Pak Ustaz. Subsidi silang kan? Langsung diam. Ya, maksudnya gimana Ustaz? Iya, saya bilang, ada 1-2 cabang yang dominan, sisanya pasti subsidi silang. Babak belur. Ada fraud kan? Ada gagal produksi kan? Ada stok numpuk kan? Ada ini. Kok Ustaz tahu semuanya? Gimana rasanya? Ada tagihan supplier kan? Ada tagihan ini kan? Ada tagihan itu kan? Waduh, pusing. Abang kakak ayah bunda yang baik, yang dirahmati Allah. Farraqallahu alaihi amrohu tuh ndak usah dilawan. Kalau sudah kerasa gitu urusan kita nih kok kayaknya ribet gitu, cepat-cepat duduk sebentar, tunggu sebentar muhasabah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok urusan aku tidak beres-beres nih ya? Kalau teman-teman ngerasa urusan-urusan itu kok terkesan tercerai-berai, nah cepat-cepat ngecek. Aku sebelum ngerintis ini nih, apa ya tujuannya ya? Kok kayaknya ada terus gitu sanggut apa? Sandungan tuh ada terus gitu. Nah ini nih tanda farraqallahu alaihi amrohu. Cek masjid. Jauh enggak jarak aku dengan masjid. Cek subuh. Berkualitas enggak subuh aku nih. Cek Quran. Udah bisa belum? Waja'ala faqrahu baina ainaihi. Tak selesai rupanya masalah dengan dunia nih. Ketika salah ngeletakkan dunia teman-teman. Dunia diletakkan di hati. Sepatu mahal diletakkan di hati, habis. Ja'ala faqrahu baina ainaihi. Apa itu ja'ala faqrahu baina ainaihi? Allah kasih kemiskinan itu ada di pelupuk matanya. Bukan di hatinya, di pelupuk mata. Maka dia akan mandang orang lain lebih bagus, orang lain lebih hebat, orang lain lebih keren. Orang lain tuh lebih beruntung hidupnya. Aku nih sengsara, aku nih susah. Dan Allah cabut dari dalam hatinya rasa cukup. Berapapun, apapun hilang. Maka teman-teman, al-qanaah, rasa cukup itu, kita yang harus tentukan dulu di awal. Segini titik cukup aku. Segini makanan aku nih, standar aku makan. Segini cara aku berpakaian. Begini aku nempatkan waktunya. Begini. Tentukan titik cukup. Sampai di level, oh oke, ini udah pas, ini udah cukup. Fungsi atau gengsi itu jauh beda. Teman-teman beli fungsi atau beli gengsi? Hah? Iya ke? Terus nanti antum lihat orang pakai barang-barang mahal, antum bilang, wah itu. Nah, dia pakai barang-barang yang mahal begitu tuh untuk jadi fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk simbol izzah. Fungsinya untuk jadi bisa connect. Karena ada orang-orang tuh memang ya susah. Seperti saya pernah cerita analogi motor besar. Kalau mau masuk ke mereka, saya harus pakai motor yang sama. Karena kalau pakai Honda Beat, tak masuk. Dan yang lebih sering pakai motor siapa sih sebenarnya? Di pondok ini coba tanya.
Saya atau SPA, santri-santri? Siapa yang sering pakai? Tahu kan? Motor, mobil, kawan-kawan semua yang pakai. Karena ini konsep di pondok ini sama-sama merasakan. Bukan sama rasa, bukan. Di pondok ini konsepnya sama-sama merasakan. Itulah Islam. Jadi punya Alphard berapa biji, punya ada Velfire, ada mobil apa, enggak ada yang rasa bangga gitu kan, udah tahu bukan punya aku. Tapi kata-kata bukan punya aku nih, ya kan? Bukan punya aku nih. Bahaya juga ketika mentalnya tuh pakai rusak diam. Ah, ini yang kita ajak perang. Betul-betul saya selesaikan. Tak ada ampun. Mental-mental pecundang, pengecut. Minjam mau, ngisi tak mau. Ada kan gitu kan? Ada enggak? Tahu-tahu udah kedip-kedip ya motor kita. Nggak ada tuh bilang-bilang makasih. Antum latihan dari ngisikan bensin motor kawan. Pinjamnya sebentar ya ke depannya. Nanti isikan 10.000, 20.000. Saya teman-teman latihannya begitu. Ngisikan 10.000, 20.000. Nggak perlu ada orang ngomongkan ke antum tuh. Tolong isikan ya. Nggak perlu. Antum sudah punya auto sensor. Oh, balik dalam kondisi bersih. Itu cara kita nunjukkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Tidak ada urusan demi Allah. Buang jauh-jauh pikiran aku sama manusia. Tidak ada. Akad antum bukan sama makhluk. Sekali lagi ya, catat baik-baik, tulis besar-besar gitu. Akad antum bukan sama makhluk. Akad antum bukan sama makhluk. Akad antum sama siapa? Sama Allah langsung, direct.